Allah, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau pada tuh yang bukan syarif, yang bukan sayyid, yang bukan habib, kawin dengan syarifah? Ada yang mau? Itu kan pribadi dia. Sampai kenapa? Apa masalah apa? Bukan kita yang dinikahin, bukan kita yang kawin syarifah, dinikah sama seorang laki-laki yang syarif, bukan syarif. Kalau daripada pihak keluarga, daripada pihak pribadi dia sendiri, orang lain sesiapapun tidak punya wewenang untuk memprotes pernikahan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Muhammad Nuzhan dari Kalimantan dalam video reaction. Nah teman-teman, kali ini kita akan mereaction video seorang syekh yang menyatakan sah dan boleh menikahi syarifah. Artinya yang bukan daripada syarif, sayyid, boleh menikahi syarifah. Tidak lama-lama kita saksikan videonya. Inilah dia videonya. Namun sebelum itu teman-teman, perlu diketahui bahwa Syekh Nurdin ini beliau berasal dari Kalimantan. Nah, namun saat ini beliau sudah bermukim di Bogor. Nah, baiklah teman-teman, tidak lama-lama, saksikanlah dia videonya. Selamat menyaksikan. Allah, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau pada tuh yang bukan syarif, yang bukan sayyid, yang bukan habib, kawin dengan syarifah? Ada yang mau? Itu kan pribadi dia. Sampai kenapa? Apa masalah apa? Bukan kita yang dinikahin, bukan kita yang kawin syarifah, dinikah sama seorang laki-laki yang syarif, bukan syarif. Kalau daripada pihak keluarga, daripada pihak pribadi dia sendiri, orang lain sesiapapun tidak punya wewenang untuk memprotes pernikahan mereka. Jadi kalau dengan diri pribadi yang pertama, kalau seandainya keluarga semuanya sepakat tapi dia tidak setuju, tidak boleh, sebab karena tidak ada kafa'ah, tidak ada kesamaan, tidak ada kekufuan antara pasangan yang akan menikah. Jadi pada saat keluarga setuju, dia juga setuju. Ya walaupun laki-laki yang berkenan itu bukan daripada habaib, bukan syarif, bukan minasyada, secara hukum tidak ada masalah. Sebab kenapa? Sebab hak nasab atau juga dengan hak kafa'ah tadi itu adalah milik pribadi dia dan juga dengan keluarganya, mak dan ayahnya atau ayah dan kakeknya, begitu juga dengan saudara-saudara yang berhak untuk mengawinkan. Permasalahan yang timbul, apakah boleh kira-kira yang bukan sayyid, yang bukan habib kawin dengan syarifah? Seperti apa kata-kata tadi? Kalau dia mau, memangnya kenapa? Kalau dia oke-oke saja, kenapa kamu keberatan? Satu, kalau seandainya dikatakan tidak sekufu, tidak ada keserasian antara pasangan tadi itu, disebabkan karena dengan nasab istri itu lebih tinggi atau lebih mulia daripada laki-laki berkenaan. Kalau seandainya laki-laki itu alim, dia orang yang agamis, ilmunya bagus, adabnya bagus, agamanya juga bagus, itu dia pada posisi yang lebih tinggi daripada nasab. Ilmu dengan ibadah, ilmu dengan iman, ilmu dan yakin, ilmu dengan agama, itu lebih tinggi daripada nasab. Justru pada saat ketika Nabi kita nyatakan perempuan itu dinikah karena kecantikannya, disebabkan karena keturunannya, disebabkan karena dengan jabatannya, disebabkan karena dengan duitnya, Nabi kita sarankan waktu barbidati dini taribat jadah, nikahlah dengan perempuan yang agamis. Berarti yang namanya agama, perempuan yang agamis, agama di atas daripada nasab, di atas daripada jabatan, di atas daripada harta dan juga dengan kecantikan. Sekedar untuk lebih sekedar untuk membuka wawasan kita, pada waktu 3 putri baginda Nabi nikahkan dengan Sina Ali dan juga dengan Sina Utsman. Kalau seandainya mau sekufu, sayyid dengan sayyidah, syarif dengan syarifah, habib dengan habibah. Kalau seandainya si perempuan itu anak seorang kiai, laki-lakinya juga anak seorang kiai. Kalau si perempuan itu anaknya seorang jutawan, laki-laki juga harus seperti itu. Kalau kita secara global begitu, maka bagaimana kira-kira antara Sina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah? Antara Sina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah, Sina Ali bin Abi Thalib. Sementara Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah. Kira-kira siapa yang sekufu, siapa yang serasi, siapa yang seumpama pada tahapan yang setara antara suami istri pada saat menikahnya Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah? Memang sama-sama daripada Quraisy, memang sama-sama daripada Bani Hashim dan juga daripada Bani Muttalib. Tapi seperti apapun ceritanya, Sayyidina Ali bukan anak seorang Rasul. Sementara Sayyidatuna Fatimah putri Sayyiduna Rasulullah SAW, martabat nasab jauh lebih tinggi. Tapi kenapa Nabi kita nikahkan? Supaya jangan komplain, supaya kalian jangan komplain kalau seandainya ada di antara daripada syarifah yang berhasrat nikah dengan seorang laki-laki yang baik, agama lebih di atas daripada nasab. Kemudian yang kedua, sebelum menjawab pertanyaan kita, banyak di kalangan kiai-kiai kita, banyak di kalangan kiai-kiai kita yang bukan habib tapi menikah dengan syarifah. Bahkan yang menikahkan itu adalah sayyid sendiri.
Seperti dengan Sidi Syekh Muhammad Alwi Maliki rahimahullah taala pada waktu menikahkan putra Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani itu dengan Dr. Muhammad. Ini putra kepada Syekh Ismail, bukan daripada Sada, dinikahkan dengan seorang wanita syarifah. Ulama tidak protes, kenapa? Sebab dengan dua perbandingan yang saya sebutkan tadi itu, satu dengan Sayyidina Ali yang menikah dengan Sayyidatuna Fatimah, kedua dengan Sayyidina Utsman yang menikah dengan dua orang putri baginda Nabi. Kawin pertama dengan Sayyidatuna Ruqayyah, kemudian meninggal Sayyidatuna Ruqayyah kawin dengan Ummu Kalsum, sehingga dengan mendapatkan gelaran Dzun-Nuraini. Siapa kira-kira yang boleh setara nasab keturunan dengan Sayyidatuna Ummu Kalsum, atau dengan Sayyidatuna Ruqayyah, atau juga dengan Sayyidatuna Zainab itu kawin dengan Abil As, atau dengan Sayyidina Fatimah yang kawin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya dengan Sayyid, dan juga pada masa yang sama di sana terdapat seorang alim saja tapi bukan sayyid. Kalau dari segi kelayakan untuk mendapatkan sesuatu, sayyid tapi tidak alim, seorang alim tapi bukan sayyid. Siapa daripada yang dua yang paling layak untuk menjadi imam? Dan siapa yang Nabi kita suruhkan? Nabi kita tidak suruh Sayyidina Al-Abbas, Nabi kita tidak suruh Sayyidina Ali, Nabi kita tidak suruh Sayyidina Hasan dan Husain yang walaupun sudah hampir-hampir dekat dalam usia puluhan tahun. Siapa yang Nabi kita suruhkan untuk jadi imam? Sayyidina Abu Bakar. Muru Abu Bakrin. Berarti iman, agama, keilmuan dengan agama, ada peradaban yang bagus, itu martabatnya lebih tinggi daripada nasab. Kalau tidak, Sayyidina Ali pernah mengatakan, saya tidak berhalangan pada saat ketika itu. Saya tidak sakit, saya tidak berhalangan. Tapi ternyata bukan Sayyidina Ali yang Nabi kita suruh untuk menjadi imam. Yang Nabi kita suruh jadi imam siapa? Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada waktu dua rais Nabi ngobrol, sah kata Sayyidatuna Aisyah, sah. Seloknya suruh orang tua ente saja yang jadi imam. Siapa yang disarankan? Bukan kepada Sayyidina Ali. Sayyidatuna Aisyah sarankan agar yang menjadi imam itu adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Terbukti dengan kejadian tadi itu, juga terbukti pada masa Nabi kita menguburkan Ashabu Badrin, Ashabu Uhud, yang Nabi kita kuburkan tidak kurang daripada 70 orang syuhada. Siapa yang Nabi kita kedepankan? Apakah Ahlul Bait? Tidak. Itu man aksaruhum Qur'ana, yang paling agamis, yang paling banyak Qur'annya, yang paling alim ke depan. Itulah yang paling dekat dengan kiblat. Tapi pada masa yang sama, Syarifah tadi itu pada saat mengutamakan laki-laki yang bukan sayyid, memang dia tahu keturunannya akan lenyap dan sirna, berarti akan terputus. Tapi bagaimanapun tetap darah baginda itu masih ada, yang walaupun daripada jalur isi. Tapi dari seluruh keturunan, nama sayyid, nama Habib itu sudah terputus pada saat dia berkawin dengan seorang laki-laki yang bukan sayyid. Jadi kalau kita nak membandingkan siapa yang lebih istimewa, pasti dan pastinya itu di sisi Allah. Tapi dari sudut pandangan hukum, apakah dengan seorang alim yang agamis atau dengan seorang syarif tapi jahil? Jadi itu pertanyaan yang pernah ditanyakan. Ada pertanyaan yang seperti ini, dengan seorang alim, dengan seorang nasib, siapa yang lebih afdal? Jawaban berbeda-beda daripada ulama. Ada ulama mengatakan bahwa seorang alim itu lebih afdal daripada yang nasab keturunannya daripada Ahlul Bait. Ada juga yang mengatakan yang sebaliknya. Ulama-ulama kita Indonesia banyak yang berpendapat seperti itu, tapi ternyata yang ada dalil argumentasi daripada Al-Qur'an dan hadis, justru orang alim itu tidak ada martabat yang menandinginya. Dia lebih daripada nasab, lebih daripada keturunan. Buktinya lain kesempatan untuk ambil paparkan satu persatu daripada dalil yang membuktikan satu orang alim itu lebih afdal daripada orang yang nasib. Tidak betul perkataan dan itu tidak disepakati. Yang mengatakan satu orang sayyid bodoh lebih afdal daripada 70 orang alim, itu satu membuat ketegangan di masyarakat. Yang kedua akan menimbulkan fitnah di kalangan mereka. Yang ketiga itu berarti membelakangi firman Allah yang berbunyi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat martabat orang yang beriman dan juga dengan martabat orang yang berilmu dengan sekian. Nah teman-teman, demikianlah tadi kita saksikan bagaimana penjelasan Syekh Nurdin tentang keutamaan orang alim dan bolehnya menikah syarifah yang bukan syarif atau yang bukan sayyid. Nah tapi Pak Kir sarankan agar kita yang bukan sayyid, bukan syarif, kita menikahlah dengan orang-orang yang bukan sayyidah, bukan syarifah. Nah gitu aja. Kenapa? Karena bagaimanapun nantinya nasab mereka terputus, kata beliau tadi kan, terputus artinya tidak bisa lagi dipanggil sayyid atau syarif atau habib. Nah demikianlah teman-teman, tosan kali ini semoga bermanfaat. Saya Muhammad Nur dari Kalimantan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.